Matius pasal 16 saudara, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat itu. Matius 16 ayat 1 sampai 4. 2-3 ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ya, puji Tuhan saudara, kalau kita melihat situasi dunia saat ini betul-betul membuat kita harus berpikir tentang sesuatu hal yang penting, tentang sekarang kita berada di zaman apa. Kalau kita melihat fenomena alam, kalau kita melihat apa yang terjadi, harusnya membuat kita mengerti, memahami tentang apa yang sedang terjadi di dalam dunia kita saat ini. Lihatlah harga barang yang terus naik, ya. Lihatlah berbagai harga kebutuhan pokok yang terus meroket naik. Lihatlah bagaimana bencana alam. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya menonton televisi melaporkan bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari saja di Indonesia sudah lebih dari 700 lebih bencana alam. Hanya dalam tempo waktu 2 bulan di tahun 2022. Di akhir bulan Februari kita dikejutkan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Perang yang bagi banyak orang melihatnya ini sebagai sesuatu yang bisa saja menyulut menjadi perang dunia ketiga. Berbagai situasi perubahan iklim yang demikian ekstrim terjadi di bumi, di dunia kita saat ini. Nah, dalam melihat kondisi-kondisi yang ada, saudara, pertanyaannya bagaimana seharusnya kita hidup di dunia sekarang ini? Saudara, tadi Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ingin mencobai dia. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan berkata, rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi mereka tidak bisa membedakan tanda-tanda zaman. Apakah kita sama dengan orang-orang itu, saudara? Apakah kita juga seperti mereka yang hanya tahu membedakan rupa langit? Oh, hari mau hujan, hari mau kemarau, hari mau mendung, mau badai. Oh, kita tahu. Tapi kita tidak bisa membedakan zaman di mana kita sekarang berada. Zaman di mana kita berada betul-betul edan. Zaman di mana kita sekarang berada betul-betul rusak, hancur dan gelap.
Ada sesuatu fenomena yang sekarang ini terjadi, saudara, yakni tanah bergerak. Ya, dalam 2-3 tahun terakhir terus terjadi pergerakan tanah. Terus terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan ratusan rumah rusak parah. Pertanyaannya, ada apa dengan itu? Kalau sekarang ini BMKG, saudara, menemukan sesar-sesar baru, yaitu titik-titik penyebab terjadinya gempa bumi. Hasil penyelidikan dari BMKG bahwa semakin tahun jumlah intensitas gempa itu meningkat sangat tajam. Ini seharusnya membuat kita dapat membedakan zaman. Sebenarnya zaman kita sekarang ini berada zaman apa? Saya mau berkata, saudara, kita benar-benar berada di akhir dari dunia ini. Kita benar-benar sekarang berada di zaman akhir. Dan kalau benar bahwa kita sedang berada di zaman akhir, maka itu berarti, saudara, tidak lama lagi bumi di mana kita berada ini akan dihancurkan. Meskipun sebagian orang berkata tidak mungkin Tuhan akan menghancurkannya, masakan dia sudah membuatnya lalu dia menghancurkannya? Tidakkah Tuhan mengasihi bumi ini, mengasihi alam semesta ini? Tidak mungkin Tuhan menghancurkannya. Tapi saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh manusia, saudara. Saya meyakini apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Alkitab menuliskan bahwa tiba saatnya di mana bumi akan dipukul, bumi akan dihancurkan. Bahkan catatannya luar biasa, sehingga tidak lagi ditemukan di mana tempatnya bumi itu berada, di mana semua unsur-unsur yang ada di dunia ini akan dihancurkan. Berkenaan dengan itu, saudara, pertanyaan penting untuk kita pikirkan, bagaimana seharusnya kita hidup di zaman now? Bagaimana seharusnya kita hidup di zaman akhir? Penting untuk saudara memahami, ya, sehingga engkau dapat memperhatikan bagaimana engkau hidup. Ya, di ayat yang ke-15 itu dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Poinnya di situ, saudara, sungguh betapa pentingnya kita memperhatikan bagaimana cara hidup kita di dunia sekarang ini. Kita harus perhatikan. Kita jangan seperti orang kebanyakan yang hanya tahu membedakan rupa langit, tapi tidak tahu membedakan zaman. Seperti orang di zaman Nuh. Ketika Nuh sedang mempersiapkan batra untuk dia dan keluarganya. Nah, orang sezamannya, saudara, tidak memperhatikan bagaimana seharusnya cara hidup mereka pada saat itu. Tapi hari ini, saudara, saya mau memberikan 3 hal penting untuk kita perhatikan. Bagaimana seharusnya kita hidup di zaman now. Yang pertama, saudara, ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di zaman akhir ini, saudara, di zaman now, saudara dan saya harus hidup bijaksana. Saya ulangi, saudara. Di zaman now, di zaman akhir ini, saudara, kita harus hidup bijaksana. Kenapa? Kenapa kita harus hidup bijaksana?
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian, bijaksana adalah selalu mempergunakan akal budinya. Seorang yang mahir dan seorang yang pandai, seorang yang cerdas dalam berpikir. Nah, di dunia sekarang ini, saudara, dengan melihat fenomena, dengan melihat situasi, dengan melihat keadaan di sekeliling kita, hal-hal yang terjadi, mari kita mempergunakan akal budi kita. Jangan seperti orang bodoh yang masa bodoh dan acuh tak acuh. Tapi mari kita seperti orang arif, orang yang bijak. Kita gunakan akal budi kita. Kita gunakan akal sehat kita. Kita gunakan otak kita, saudara. Ingat, Tuhan sudah memberikan kita akal budi. Tuhan sudah memberikan kita akal sehat. Hanya orang bodoh yang tidak mau mempergunakan akal budinya. Tapi kita orang-orang yang cerdas. Kita orang-orang yang mahir, yang pandai, yang bijaksana. Yuk kita pergunakan akal budi itu. Dengan berpikir, bagaimana seharusnya aku hidup untuk sekarang ini. Kita pikirkan, kita perhatikan, kita jangan bebal, kita jangan bodoh, tapi kita bijaksana. Hal-hal praktis yang bisa kita lakukan, saudara. Pertama, dalam berbicara. Kita harus bijak. Banyak orang tidak bijak dalam berbicara. Ya. Dia pikir setelah dia ngomong terlambat. Harusnya kita pikir sebelum kita ngomong. Ya kan? Ada pepatah bilang, mulutmu harimaumu. Ya. Jadi mari kita bijak menggunakan mulut bibir kita. Kita bijak dalam berkata-kata. Kita harus pikir perkataan yang seperti apa yang seharusnya kita perkatakan. Sebab kenapa, saudara? Sebab tidak ada kata-kata yang sia-sia, yang dimana engkau dan saya tidak akan mempertanggungjawabkannya. Karena semua yang kita katakan suatu hari kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus bijaksana sebelum kita ngomong, sebelum kita berbicara, kita pikir dulu. Itu namanya bijak. Ya. Berikutnya, saudara, mari kita bijak dalam bergaul. Dengan siapa saya akan bergaul? Saya melihat banyak anak muda, pemuda gereja tidak bijak dalam pergaulan. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kita harus perhatikan siapa teman kita, dengan siapa kita bergaul. Apakah sahabat kita itu akan membawa kita pada tujuan kita atau tidak? Siapa yang engkau jadikan sahabat? Atau mungkin lebih jelasnya begini, siapa yang engkau jadikan sebagai kekasih? Siapa yang kau jadikan kekasih? Ya. Banyak orang bodoh dalam hal ini. Wah, yang penting dia suka, yang penting dia senang, yang penting dia cinta.
Padahal kemudian orang itu menghancurkan hidupnya, merusakkan masa depannya. Ini kan bodoh, ini kan tidak bijak. Bukannya kita milih-milih teman, bukan. Tapi kita harus bijaksana. Gunakan akal budi kita, gunakan akal sehat kita. Jangan sampai orang yang menjadi sahabat kita menjerumuskan kita, membawa kita ke dalam kegelapan dan menghancurkan hidup kita. Betapa bodohnya orang yang demikian. Berikutnya saudara, kita juga harus bijak dalam berpikir. Apa yang patut kita pikirkan? Seringkali pikiran-pikiran kita kolot. Kita masih memegang tradisi yang lama. Susah kita melihat orang senang, senang melihat orang susah. Akhirnya apa? Timbul iri hati, timbul kedengkian, timbul pikiran jahat. Enak aja kau mau maju, ku cari gimana cara supaya kau hancur. Kan begitu. Tapi kita orang-orang bijaksana, kita gunakan akal sehat kita gunakan akal budi kita berpikir apa yang harus kita pikirkan di zaman now, di zaman akhir ini, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, pikirkanlah apa yang baik, pikirkanlah apa yang benar, pikirkanlah apa yang kudus, yang suci. Jangan pikiranmu jorok, jangan pikiranmu kotor. Tapi kita pikirkan hal-hal yang membangun, kita pikirkan hal-hal yang bernilai. Coba kita lihat dulu saudara di dalam Filipi pasal 4. Bagaimana seharusnya kita berpikir, saudara, sebagai orang bijaksana? Di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8, saudara, di sana Paulus menuliskan kepada kita bagaimana seharusnya kita berpikir sebagai orang bijak. Yuk kita baca sama-sama 2-3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan yang kamu pikirkan bagaimana cara menjatuhkan temanmu. Jangan itu yang kau pikirkan bagaimana menjebak lawanmu. Jangan itu yang kau pikirkan bagaimana menghancurkan saudaramu. Tapi kita pikirkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang patut, apa yang disebut kebajikan. Ini kita pikirkan. Ya, orang bijaksana selalu mempergunakan apanya? Akal budinya. Bilang sama kiri kanan, aku orang itu. Artinya kita adalah orang yang menggunakan akal budi kita. Amin. Amin. Dipikir dong. Ketimbang memikirkan bagaimana menghancurkan dia, lebih baik kita pikirkan bagaimana supaya kawan kita itu semakin pandai dia. Jangan takut tersaingi, jangan takut dia lebih hebat dari kita, tidak apa-apa. Justru orang-orang terbaik, orang-orang terhebat adalah ketika orang lain di luarnya lebih hebat dari dia. Itu. Jangan malah ketika orang lain lebih hebat dari kita, lalu kita cari cara enak aja loh. Mau lebih hebat dari aku? Nggak boleh, aku yang harus lebih hebat. Nah ini jelek. Jadi bijak. Ya, mari juga kita bijak dalam bertindak. Sebelum kita lakukan sesuatu, pikir matang-matang, pikir dengan benar konsekuensi akibat dari tindakan itu. Jangan sudah terjadi baru lu mikir.
Ya, menggunakan akal budi kita. Kita tanya, apakah yang saya lakukan ini baik tidak? Tanya. Ya, kita tanya dengan diri kita. Kalau saya melakukan ini baik tidak? Kalau dia baik, tanya lagi, apakah yang saya lakukan ini benar? Loh, emang beda Pak antara baik dan benar? Oh beda, jauh sekali. Ya, baik belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Kasih contoh nih, ada seekor monyet. Wah, dia lihat di bawah sungai lagi kering. Wah, dilihatnya ada seekor ikan menggelepar-gelepar. Ya, karena nggak ada air. Ya, si monyet pun kasihan. Aduh, kasihan kali kamu ikan. Lalu kemudian dia turun ke sungai itu, lalu mengambil ikan itu dibawa di atas pohon. Daripada kamu kesakitan di situ. Saya mau tanya, baik tidak yang dilakukan monyet? Oh, baik sekali. Kasihan dia ya. Tapi apakah benar? Oh, enggak benar, itu salah. Justru dengan apa yang dilakukannya membuat ikan itu cepat mati. Jadi tanya, benar nggak ya yang saya lakukan ini? Kalau tidak benar, jangan lakukan. Kalau tidak baik, jangan lakukan. Tapi kalaupun itu baik, kalaupun itu benar, tanya lagi satu hal, ini penting tidak? Kalau nggak penting, ya jangan dilakukan dong. Nah ini dia orang bijak, amin. Jadi di dunia di zaman sekarang kita perlu bijaksana, berpikir dengan benar. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kita menimbang, kita harus punya skala prioritas. Ya, dalam melakukan segala sesuatunya. Ketimbang saya hura-hura, ketimbang saya begadang di tengah malam, enggak karu-karuan, mendingan saya berdoa. Kan begitu ya? Oh, itu jauh lebih baik. Ya, ketimbang saya habiskan waktu untuk baca status orang di Facebook dan sebagainya. Mendingan aku baca Alkitab. Kan begitu. Ya, kita berpikir di dunia di mana sekarang kita berada. Yang pertama tadi apa? Kita harus hidup bijaksana. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di zaman now, di zaman akhir ini saudara, yang perlu kita harus perhatikan bagaimana kita hidup adalah kita baca ayat 16-nya. Mari kita kembali ke Efesus 5 tadi, ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Alasannya bagus. Mengapa saya dan saudara harus mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin? Alasannya bukan hanya karena waktu-waktu kita ini terbatas, di mana waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Bukan hanya alasannya saudara kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu berharga, waktu itu bernilai. Orang barat berkata time is money. Bukan hanya karena itu saudara, tapi Alkitab memberitahukan kita kenapa kita harus mempergunakan waktu dengan baik adalah karena hari-hari ini jahat. Kenapa jahat saudara? Iblis tahu bahwa ini zaman akhir, waktunya hampir habis. Iblis di zaman akhir ini saudara bekerja lipat kali ganda, nggak kenal
pernah malas. Bekerja untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, untuk mengelabui manusia, untuk menipu manusia, untuk mencelakakan manusia. Ia terus bekerja, nggak pernah berhenti, nggak pernah dia diam, nggak pernah dia malas. Dia terus bekerja dan terus bekerja. Itu sebabnya saudara, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup di zaman ini, yakni kita harus hidup produktif dengan mempergunakan waktu kita yang ada 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Kita harus mempergunakannya dengan sebaik mungkin, dengan menghasilkan sesuatu bukan saja baik, bukan saja benar, tetapi apa yang kita lakukan saudara adalah sesuatu yang bernilai kekal. Yang setuju katakan amin. Kita harus berpikir saat ini bagaimana kita mempergunakan waktu kita, sehingga apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Jika firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan manusia di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan, lalu untuk apa dikerjakan? Tidak ada gunanya. Tapi kalau sesuatu itu, apapun itu, sekecil apapun itu saudara, ketika kita melakukannya di dalam Tuhan dan untuk Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu akan bernilai. Akan bernilai. Sangatlah penting kita mempergunakan waktu kita. Iblis bekerja juga. Iblis bekerja juga, saudara. Ya, saya banyak melihat anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda Kristen, sangat tidak kreatif. Sangat tidak kreatif. Di zaman sekarang, saudara, yang serba digital, saya melihat di YouTube satu contoh saja, tutorial atau bagaimana itu tentang pelajaran sekolah. Ketimbang habis kuota internetmu, setiap bulan sekian paket internet yang kamu harus beli, hanya habis sebagai konsumtif dan bukan produktif. Coba pikirkan saudara, justru banyak orang yang bukan anak Tuhan menggunakan waktu-waktu mereka berpikir apa yang harus dilakukan. Coba lihat di YouTube. Ya, channel YouTube tentang tutorial bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Setiap mereka memulai pembicaraan mereka di YouTube, di video-video mereka ngomong apa? Assalamualaikum. Artinya siapa dia? Wah, orang Kristennya mana? Orang Kristen sibuk bikin status. Itu kesibukan kita, nggak produktif. Coba bikin channel YouTube, bagaimana orang bisa terberkati olehmu? Disiplin ilmumu yang sedang engkau geluti, engkau bagikan kepada orang. Ya, banyak. Ya, untuk pelajaran anak sekolah. Itu hampir semua dulu saya lihat, mana orang Kristennya? Ya, cara menginstal ini, cara bikin ini, cara lakukan ini. Nggak ada. Ada sih, tapi sedikit sekali. Ya. Padahal kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang cerdas. Lihat, siapa penemu-penemu yang terkenal di dunia ini, saudara? Penemu listrik, penemu mesin uap, penemu pesawat, penemu telepon, telegram, penemu ini, penemu itu. Siapa? Hampir semua anak Tuhan. Tapi anak Tuhan di zaman akhir tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Coba gunakan waktu. Ya.
Ini nih, kita belum memanfaatkan waktu kita dengan baik. Ya, alasannya apa? Sibuk. Sibuk tak menentu. Setiap hari kamu kuliah berapa jam sih? Berapa jam? Berapa? Ada yang 8 jam kuliah di sini? Ada? Ada yang 4? Oke, 4 kali 2 berapa? 8 jam. Satu hari berapa jam? 24 jam. Sama jambu dengan saya kita? 24 jam kami. Oh sama berarti ya. Kalau Indah sama juga 24 jam? Sama. Oh, bukan 22. Bukan ya, sama ya 24 jam ya. Sama. 8 jam kuliah, oke deh 8 jam kuliah. Tidur berapa jam? Tidur 8 jam. Ada di sini yang tidur 10-12 jam? Ada? Biar saya kasih cap jago tidur. Ya. Oke, kita tidur 8 jam. Kuliah tadi 8 jam. Sudah berapa tuh? 16 jam. Adakah kita mempergunakan waktu kita dengan baik? 8 jamnya kita pakai untuk apa? Tadi tidur 8 jam, kerja, kuliah 8 jam. 8 jamnya yang lain kita pakai untuk apa? Ini dia. Sering kali tidak bermanfaat, sering kali tidak berguna, sering kali tidak produktif. Tapi malam ini saudara, mari kita bisa membedakan tanda-tanda zaman sehingga mendorong kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Daripada habis untuk kamu begadang, daripada habis kamu ngobrol dengan teman, nggak karu-karuan, omongan yang dikatakan juga nggak jelas. Lihat masuk dalam kamarmu, baca Alkitab. Pelajari tentang kitab suci. Pelajari, cari tahu lebih lagi tentang Tuhanmu. Dekatkan dirimu kepadanya. Gunakan waktumu dengan baik untuk apa? Memuji Dia, untuk bersekutu dengannya. Atau lakukan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana kamu menolong orang lain? Bagaimana kamu menuntun orang lain kepada Tuhan? Bagaimana hidupmu menjadi berkat? Ingat, ini kesempatan bagi kita. Dan kesempatan ini tidak akan terulang. Ingat, kita hanya hidup satu kali di dunia ini. Dan betapa pentingnya kita mempergunakannya dengan baik. Amin. Jangan membuang-buang waktu dengan percuma. Gunakan dengan baik. Ya. Saya pernah lihat orang yang duduk berjam-jam, hanya tangannya yang bekerja. Ya, hanya tangannya yang bekerja menggerakkan yang handphonenya naik turun. Berjam-jam tanpa pernah berpikir berguna nggak itu ya, bernilai nggak itu ya, hanya gitu-gitu. Tidak ada guna. Ya kan? Mendingan kamu temui temanmu yang lagi susah, kau kuatkan dia dalam Tuhan. Mendingan kau temui seseorang dan kau ajak dia berdoa. Ingat, bukan hanya dia yang kau kuatkan, kau pun menguatkan dirimu juga. Ketimbang hanya sekedar pegang handphone, ya kan? Asik saja dengan cek, sudah jam 5. Sudah jam 6. Sudah jam 7. Aduh ngantuk. Gak produktif. Betapa sia-sianya hidup kita. Malam ini saya mau cerita satu hal pada kita. Suatu kali babi datang ke sapi. Konon katanya pernah babi dan sapi ngomong-ngomong. Ya. Babi ini lari terburu-buru, ya, mengejar sapi. Begitu sudah
Di dekat sapi, babi bilang begini, "Pi, sebentar lah, aku mau ngomong sama kamu." Lalu si sapi, "Aduh, aku gak punya waktu, aku lagi sibuk." Lalu si babi mendesak, "Tolonglah Pi, sebentar aja. Aku ada yang mau kutanya sama kamu, masa gitu aja kamu gak mau sih?" Akhirnya sapinya mengalah dan bilang, "Oke, apa? Tapi cepat ya, karena aku lagi sibuk nih." Lalu si babi tanya gini, "Pi, aku mau tanya, kok manusia kok lebih senang sih sama kamu ketimbang aku?" Mendengar itu sapi bilang, "Udahlah, nggak usah pikirin, udah cukup." Lalu dia pergi. Tapi babi belum puas dengan apa yang dilakukan oleh sapi. Dia kejar lagi, dia tanya lagi, dia bilang, "Tunggu dulu dong, pertanyaanku kan belum kamu jawab. Kenapa sih kamu itu lebih disayang manusia daripada aku? Ya, jujur loh ya, aku itu iri sama kamu." Karena direpotkan terus, akhirnya sapi pun jawab, "Oke deh, supaya kamu puas ya, aku beritahu. Kenapa manusia lebih suka dengan aku ketimbang kamu? Karena ini babi, waktu aku hidup, aku berguna. Juga waktu aku mati, aku berguna. Beda dengan kamu. Waktu kau hidup nggak ada gunanya. Hanya bikin repot, bikin susah, bikin pusing kamu. Kalau aku, waktu aku hidup, aku kerja, aku bantu mereka, aku bajak sawah mereka, aku pikul beban-beban mereka, aku menolong mereka. Beda kayak kau, hanya tidur saja, tidur makan, tidur. Itu aja kerjamu. Gak berguna. Makanya manusia gak terlalu senang sama kamu. Ya, kau hanya berguna waktu mati, dimakan. Itu pun bagi sebagian orang kamu itu haram. Nah, kita lihat, sapi berguna waktu hidup, juga waktu mati. Tapi babi waktu hidup gak berguna, waktu mati baru berguna. Nah, saya mau tanya, kamu mau jadi yang seperti apa? Yang mau seperti sapi, coba katakan. Yang berguna waktu hidup, coba. Hah? Wih, ada juga yang mau jadi sapi di sini ternyata ya. Ada juga yang mau jadi sapi ya. Nggak mau jadi manusia, maunya jadi sapi. Saudara, ini sesuatu pelajaran loh buat kita. Ya, ingat, setan bekerja menggagalkan kita supaya kita tidak mencapai tujuan terbesar Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya dia akan mempergunakan waktu-waktunya untuk merusakkan kita, untuk menggagalkan kita, untuk menipu kita, ya, untuk memperdaya kita. Nah, betapa kita harus perlu gunakan waktu itu dengan baik benar di hadapan Tuhan, supaya kita produktif. Amin. Ya. Ketika kamu hanya duduk-duduk, maka timbul pikiran jahat. Kenapa? Karena kamu tidak sedang melakukan sesuatu. Maka timbullah pikiran kotor, timbullah pikiran jahat, sehingga apa? Berbuahkan dosa. Kenapa? Kamu lagi diam, gak melakukan apa-apa. Tapi coba kamu melakukan sesuatu yang baik, benar, mulia di hadapan Tuhan. Oh, iblis akan kecewa dengan itu, saudara. Ya, mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Amin. Ya, gunakan sedetik apapun waktu kita gunakan dengan baik. Ya. Nah, ini yang kedua, saudara. Hidup kita di dunia zaman sekarang ini, kita harus hidup produktif, menghasilkan sesuatu. Pernah lihat pisang? Pisang gak mau mati sebelum berbuah.
Dia mau berhasil. Dia mau produktif. Tidak seperti banyak orang, saudara, nggak peduli. Ya. Apa yang membuat nilai hidupmu semakin naik di hadapan Tuhan? Apa? Coba pikirkan. Supaya nilai hidup kita itu semakin naik. Tidak lain tidak bukan adalah ketika kita hidup di dalam Kristus. Amin. Bagaimana Kristus hidup? Kita pergunakan waktu kita seperti Kristus mempergunakan waktu-waktu. Ya, ini yang kedua, saudara. Hidup di dunia sekarang ini perlu kita perhatikan dengan baik. Kita bukan hanya hidup bijaksana, tapi kita juga perlu hidup produktif. Terakhir, saudara, ayat 17. Hidup yang bagaimana kita di zaman akhir ini? Ya, di zaman now, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bodoh, tapi kita usahakan di hidup kita usahakan diri kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan buat kita? Apa yang dikehendakinya dari kita? Apa? Supaya kita kaya. Apa yang dikehendakinya? Supaya kita sukses. Supaya apa? Supaya kita hidup di hadapannya. Supaya kita peroleh hidup yang kekal. Supaya kita tidak binasa. Karenanya betapa pentingnya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Karena itu, saudara, betapa penting kita bertobat. Di zaman now, di zaman akhir ini perlu kita bertobat supaya kita beroleh hidup. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah kita hidup dan bukan mati. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita beroleh kehidupan kekal di dalam Dia dan bukan kebinasaan. Coba kita lihat apa yang dikehendaki Tuhan buat kita. Yehezkiel 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ya, ini yang Tuhan mau dari kita, saudara. Ya, coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi, saudara, kita jangan jadi orang bodoh, tapi mari kita usahakan diri kita mengerti kehendak Tuhan. Bahwa yang dikehendaki Tuhan bagi kita adalah kita diselamatkan. Tuhan tidak pernah ingin kita di neraka. Neraka disiapkan Tuhan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Betapa bodohnya kita kalau kita mau di neraka. Padahal tempat itu disediakan Tuhan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang telah memberontak kepadanya. Tuhan tidak pernah menginginkan kita binasa. Tetapi yang diinginkannya adalah kita beroleh hidup. Dan itu sebabnya Ia mengutus Anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita berada di zaman now, zaman akhir, di mana sebentar lagi zaman ini akan berakhir. Dan betapa perlu penting kita harus bertobat, serahkan hidup kita kepada Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Banyak orang di dunia ini yang tidak memperhatikan apa yang terjadi. Mereka bisa membedakan rupa langit, tapi mereka tidak dapat membedakan tanda-tanda jamnya. Sehingga apa, saudara? Mereka terlena
Mereka asik dengan dunia ini. Mereka sibuk dengan dunia ini. Padahal seiring dengan akan berlalunya dunia ini, demikian juga orang-orang yang mengasihi dunia ini juga akan berlalu. Nah, oleh karena itu saudara, zaman now kita perlu perhatikan dengan baik bagaimana harusnya kita hidup. Yang pertama, kita harus hidup bijaksana. Ya, kita gunakan akal sehat kita dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam berbuat. Kita gunakan akal budi kita. Yang kedua, saudara, kita hidup produktif. Kita gunakan waktu kita sebaik mungkin di dalam Tuhan. Bila perlu, kita minta Tuhan menuntun kita, membimbing kita di sepanjang hari hidup kita. Supaya di sepanjang hari itu, Dia oleh rohnya menolong kita dalam mempergunakan waktu-waktu kita. Sehingga di setiap detik waktu hidup di dunia ini, kita betul-betul mempergunakannya seturut dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita hidup bertobat. Ya, kita hidup mengerti kehendak Tuhan. Bahwa yang dikehendaki Tuhan bagi kita adalah kita bertobat karena Dia mau kita hidup dan bukan binasa. Oleh karena itu saudara, jangan sia-siakan sisa hidup yang sedikit ini. Karena waktu di mana kita berada, kita benar-benar ada di zaman akhir. Zaman now, orang yang tidak bijak akan binasa. Orang yang tidak produktif tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan orang yang tidak bertobat, dia akan binasa kekal selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya.